Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat situs sejarah yang dirahmati Allah SWT. Menurut berbagai literatur, iblis adalah makhluk Allah yang tercipta dari api. Iblis termasuk makhluk alam gaib yang tidak mampu panca indera manusia mendeteksinya. Selain iblis sebagai makhluk alam gaib, ada pula malaikat dan jin. Ketiga jenis makhluk ini sama sekali sebagai makhluk halus. Jin sama dengan iblis tercipta dari api, sedangkan malaikat tercipta dari nur. Mengenai kepatuhan dalam beragama, semua iblis kafir. Kalau jin ada yang kafir dan ada yang Islam. Adapun malaikat tidak ada yang kafir. Semuanya Islam serta taat menjunjung perintah Allah. Semula Allah menjadikan iblis sebagai ketua di alam gaib. Ribuan tahun iblis telah memimpin para malaikat dan jin. Kondisi ini bergeser ketika terjadi pembangkangan iblis terhadap perintah Allah. Sesaat setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Allah memerintahkan semua malaikat agar sujud menghormati kepada Nabi Adam. Atas perintah itu, semua malaikat sujud dan tunduk, kecuali iblis tidak mau tunduk karena sombong. Iblis merasa lebih mulia daripada Adam karena dia tercipta dari api dan Adam tercipta dari tanah. Kesombongan iblis ini yang membuatnya enggan mengikuti perintah Allah, kemudian mengundang murka Allah. Allah akan memasukkannya ke neraka, tetapi iblis meminta penangguhan sampai hari kiamat. Penangguhan ini sebagai kesempatan bagi iblis untuk mencari teman masuk neraka sebanyak mungkin dari kalangan jin dan manusia. Iblis mempunyai kepandaian menggoda anak Adam selagi di dunia supaya tergelincir dari kebenaran. Manusia yang tergoda rayuan iblis dengan senang hati menyimpangi ajaran agama, tidak menjalankan kewajiban, dan bahkan mengerjakan larangan agama. Iblis dalam upayanya untuk menggoda manusia memiliki struktur organisasi yang sangat rapi dan kuat. Timnya terdiri dari anak-anaknya yang disebut Syaitan, yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Mereka bekerja dengan disiplin dan mengikuti pembagian tugas yang sangat jelas. Setiap kelompok anak iblis ini memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang spesifik dan berbeda satu sama lain. Dalam buku Talbis Iblis, karya Ibnul Jauzi, dijelaskan secara mendalam mengenai 5 anak iblis yang memainkan peran penting dalam menyesatkan manusia. Walaupun tidak diwajibkan bagi kita untuk mengetahui nama-nama kelompok anak iblis ini, namun pemahaman tentang mereka bisa menjadi alat yang berguna untuk meningkatkan kewaspadaan kita dalam menghadapi godaan dan tipu daya yang mereka bawa. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai tugas dari anak-anak iblis. Yang pertama adalah sabar. Sabar adalah salah satu anak iblis yang memiliki tugas khusus dalam menimbulkan dan memperlancar terjadinya berbagai macam musibah, penyakit, maupun wabah kepada manusia. Peran sabar sangat berbahaya karena melalui musibah-musibah tersebut, Syaitan berusaha merusak kondisi fisik dan mental manusia secara perlahan tapi pasti. Ketika seseorang menghadapi musibah besar, seperti kehilangan orang yang dicintai atau mengalami bencana alam, perasaan duka yang mendalam seringkali menghantui, menciptakan suasana kesedihan yang terus-menerus. Tangisan dan ratapan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, sehingga hati menjadi rapuh dan mudah tergoda oleh bisikan-bisikan jahat. Di dalam situasi semacam ini, sabar bekerja dengan sangat efektif. Ia memanfaatkan momen-momen lemah ketika manusia diliputi kesedihan dan keputusasaan. Saat seseorang sedang dalam keadaan panik akibat penyakit kronis atau terjangkit wabah, rasa takut dan cemas seringkali menguasai pikiran. Kondisi mental yang rapuh inilah yang menjadi lahan subur bagi sabar untuk menanamkan godaannya. Manusia yang berada dalam ketakutan seringkali kehilangan akal sehatnya dan terdorong untuk melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan ajaran agama, hanya demi menghilangkan rasa sakit atau penderitaan yang mereka alami. Dalam situasi-situasi yang sangat menyulitkan ini, penting bagi kita untuk selalu waspada dan memperkuat iman agar tidak terjerumus dalam godaan yang dibawa oleh sabar. Melalui kesabaran, doa, dan keteguhan hati, kita bisa melawan tipu daya sabar
dan tetap teguh dalam menjalankan perintah Tuhan, meskipun di tengah cobaan yang berat. Dengan memahami strategi yang digunakan oleh sabar, kita bisa lebih siap menghadapi segala musibah yang mungkin datang dan tetap berada di jalan yang benar, meski godaan untuk menyerah begitu kuat. Yang kedua adalah Akwar. Anak iblis yang satu ini memiliki tugas yang sangat berbahaya dalam mempermudah dan memperlancar perbuatan maksiat, terutama yang berkaitan dengan zina. Ia bekerja dengan sangat halus dan licik, mengandalkan kelihayannya dalam menggoda manusia. Pengaruhnya begitu kuat hingga mampu membutakan mata hati seseorang, membuat yang buruk terlihat baik dan yang salah terasa benar. Dengan tipu muslihat yang ia kuasai, anak iblis ini mampu mengarahkan pandangan seseorang sehingga mereka melihat hal-hal yang seharusnya dihindari sebagai sesuatu yang menarik dan menggoda. Ketika seseorang melihat lawan jenis, anak iblis ini bekerja cepat untuk menyalakan api syahwat dalam diri mereka. Hanya dengan satu pandangan, ia bisa membangkitkan keinginan dan dorongan yang kuat untuk melakukan hal-hal yang melanggar batas-batas moral dan agama. Bahkan bagi seorang laki-laki yang sudah memiliki istri yang cantik, pengaruh anak iblis ini bisa membuat wanita lain tampak jauh lebih menarik dan menggoda. Begitu juga dengan wanita yang sudah memiliki suami tampan. Di matanya laki-laki lain bisa terlihat lebih tampan dan mempesona. Polesan dan bisikan anak iblis ini mampu merusak kesetiaan dan memicu keinginan untuk melakukan perselingkuhan. Salah satu dampak paling merusak dari pengaruh anak iblis ini adalah bagaimana ia berhasil mengubah pandangan masyarakat terhadap perbuatan zina dan perselingkuhan. Apa yang dahulu dianggap sebagai aib besar dan dosa yang memalukan, kini oleh sebagian orang dianggap sebagai hal yang wajar, bahkan sebagai tren yang harus diikuti. Pelaku zina tidak lagi merasa bersalah atau berdosa, tapi justru merasa bangga dengan perbuatannya. Mereka menganggap zina sebagai bagian dari gaya hidup modern, tanpa memikirkan konsekuensi moral dan spiritual yang menghancurkan. Dalam dunia yang semakin tergoda oleh pengaruh anak iblis ini, penting bagi kita untuk tetap waspada dan menjaga hati serta pikiran dari godaan-godaan yang ia bawa. Mengingat betapa mudahnya kita terjerumus dalam dosa melalui tipu dayanya, kita harus memperkuat iman dan selalu ingat pada ajaran agama yang mengajarkan kesucian dan kesetiaan. Dengan kesadaran dan keteguhan hati, kita bisa melawan pengaruh buruk yang disebarkan oleh anak iblis ini dan menjaga diri serta keluarga dari kehancuran moral yang ia ciptakan. 3. Miswat. Anak iblis yang satu ini memiliki tugas khusus yang sangat merusak, yakni memperlancar perkataan dusta dan menyebarkan kebohongan di antara manusia. Ia bekerja dengan penuh kelicikan, menjadikan kebohongan dan fitnah sebagai hal yang lumrah dan diterima oleh masyarakat. Bagi anak iblis ini, menyebarkan berita palsu atau hoak bukanlah dosa, melainkan sebuah strategi yang digunakan untuk mencapai tujuannya. Meskipun itu berarti menipu dan menyesatkan banyak orang. Dalam pandangannya, kebohongan adalah alat yang sah untuk mempengaruhi pendapat dan sikap orang lain, terutama untuk mendapatkan dukungan terhadap program atau agenda yang ia dorong. Kemampuannya dalam memoles kebohongan sedemikian rupa membuat berita hoak tampak seperti kebenaran yang sulit dibantah. Ia dengan lihai mengemas informasi palsu sehingga terlihat meyakinkan, seakan-akan memiliki dasar yang kuat. Berita-berita hoak yang ia sebarkan merambah ke berbagai penjuru, menyebar dengan cepat melalui media dan mulut ke mulut. Dalam setiap sudut masyarakat, kebohongan ini menjadi virus yang meracuni pikiran dan hati manusia, membuat mereka bingung dan sulit untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Anak iblis ini juga sangat mahir dalam menciptakan situasi di mana berita hoak dan berita hak saling berbalas. Ketika sebuah berita hoak tersebar, mungkin akan ada orang yang mencoba meluruskan dengan menyebarkan kebenaran atau berita hak. Namun anak iblis ini tidak tinggal diam. Ia segera menyebarkan kebohongan baru untuk membalas berita hak tersebut, menciptakan siklus kebingungan yang tak berkesudahan. Masyarakat umum menjadi terombang-ambing
dalam lautan informasi yang saling bertentangan, sehingga akhirnya mereka tidak lagi mampu membedakan antara kebenaran dan kebohongan. Dalam situasi yang penuh dengan kebohongan dan fitnah ini, dampaknya sangat luas dan merusak. Hubungan antar manusia menjadi renggang karena ketidakpercayaan dan kecurigaan yang terus tumbuh. Konflik dan perpecahan menjadi hal yang biasa karena orang-orang terjebak dalam jebakan dusta yang disebarkan oleh anak iblis ini. Tidak hanya itu, moralitas dan integritas manusia juga menjadi korban karena semakin banyak orang yang terlibat dalam penyebaran kebohongan, baik secara sadar maupun tidak sadar. 4. Dasim. Anak iblis yang satu ini memiliki tugas yang sangat jahat dan berbahaya, yaitu merusak hubungan persaudaraan di antara manusia. Ia dengan licik merusak ikatan-ikatan yang seharusnya menjadi dasar persatuan dan keharmonisan dalam masyarakat. Hubungan yang terjalin melalui nasab atau keturunan, hubungan antar tetangga, persaudaraan sebangsa, bahkan hubungan seiman dan seagama. Semua menjadi sasaran utama anak iblis ini. Ia bekerja dengan gigih untuk memastikan bahwa hubungan-hubungan ini tidak lagi menjadi lambang persatuan dan kerukunan, melainkan berubah menjadi sumber konflik dan perpecahan. Anak iblis ini menanamkan bibit kebencian dan permusuhan di dalam hati manusia, membuat mereka mudah terpancing emosi dan tersulut amarah. Ia memanfaatkan setiap celah dan kesempatan untuk memprovokasi, mengadu domba satu pihak dengan pihak lainnya, sehingga persatuan yang selama ini terjaga pun mulai retak dan akhirnya pecah. Strategi provokasi dan adu domba yang ia gunakan sangat halus dan seringkali tidak terlihat, namun dampaknya sangat merusak. Perselisihan kecil yang seharusnya bisa diselesaikan dengan damai berubah menjadi konflik besar yang sulit untuk didamaikan. Dalam prosesnya, anak iblis ini menanamkan sifat egoisme yang kuat dalam diri manusia. Ia membuat orang-orang merasa bahwa mereka selalu benar dan orang lain selalu salah. Pandangan sempit dan egosentris ini membuat manusia cenderung mau menang sendiri, mempedulikan perasaan atau kepentingan orang lain. Mereka menjadi keras kepala, sulit untuk diajak berkompromi atau mencari jalan tengah. Karena dalam pandangan mereka, hanya pendapat mereka yang benar. Akibat hubungan yang seharusnya penuh dengan rasa saling menghormati dan pengertian, berubah menjadi hubungan yang dipenuhi dengan perselisihan dan kebencian. Dampak dari pekerjaan anak iblis ini sangat merusak tatanan sosial dan nilai-nilai persaudaraan yang selama ini dijunjung tinggi. Hubungan keluarga menjadi renggang, tetangga saling bermusuhan, persaudaraan sebangsa menjadi rapuh, dan persatuan umat beragama pun terancam. Dalam situasi seperti ini, sangat penting bagi kita untuk tetap waspada dan tidak terpengaruh oleh bisikan-bisikan jahat yang datang dari anak iblis ini. 5. Zak Nabur. Anak iblis yang satu ini memiliki tugas khusus di pasar, di tempat di mana transaksi bisnis terjadi setiap hari. Ia bertanggung jawab untuk merusak integritas dalam perdagangan, menjadikan pasar sebagai arena yang penuh dengan tipu daya dan kecurangan. Dengan kelicikan dan tipu muslihatnya, anak iblis ini mengendalikan para pelaku bisnis yang hanya berfokus pada keuntungan, tanpa mempedulikan dampaknya terhadap para konsumen. Dalam pengaruhnya, pedagang-pedagang yang tergoda olehnya tidak lagi peduli pada nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Di bawah kendali anak iblis ini, bisnis bukan lagi tentang kepercayaan dan tanggung jawab sosial, melainkan tentang bagaimana meraih keuntungan sebesar-besarnya, meskipun harus merugikan orang lain. Manipulasi kualitas barang menjadi praktik umum di pasar. Barang-barang yang seharusnya berkualitas tinggi seringkali diubah atau dicurangi, sehingga tampak lebih baik dari yang sebenarnya, namun kualitasnya menurun drastis. Misalnya pedagang akan menjual produk yang sudah kadaluarsa atau rusak dengan kemasan yang diperbarui agar terlihat baru dan segar. Konsumen yang tidak mengetahui tipu daya ini seringkali tertipu dan menerima barang yang tidak sesuai dengan harganya. Tidak hanya itu, anak iblis ini juga mengarahkan pelaku pasar untuk mengurangi ukuran atau timbangan barang yang dijual.
Misalnya, berat atau jumlah produk yang seharusnya diberikan kepada pembeli dikurangi secara diam-diam, namun harga yang dikenakan tetap sama atau bahkan lebih tinggi. Kecurangan ini seringkali terjadi tanpa disadari oleh konsumen, yang akhirnya membayar lebih untuk barang yang sebenarnya lebih sedikit atau berkualitas rendah. Ini adalah bentuk penipuan yang sangat merugikan dan dilakukan semata-mata untuk meningkatkan keuntungan dengan cara yang tidak halal. Ambisi dan keserakahan menjadi ciri utama dari pelaku bisnis yang berada di bawah pengaruh anak iblis ini. Mereka selalu menginginkan lebih ketika membeli, namun berusaha memberikan lebih sedikit ketika menjual. Dalam setiap transaksi, mereka hanya memikirkan bagaimana mendapatkan keuntungan maksimal, tanpa peduli apakah cara tersebut adil atau tidak. Anak iblis ini menanamkan dalam diri mereka sikap egois yang menghilangkan rasa saling tolong-menolong, yang seharusnya menjadi inti dari setiap kegiatan bisnis yang beretika. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.